wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Anggi Satriawan. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan aplikasi hasil skripsi saya yang berjudul penerapan metode TOPSIS dalam sistem penunjang keputusan untuk pengadaan sewa laptop di PT Makrotrend Teknologi selama kurang lebih 15 menit. Sebelum saya tunjukkan hasil aplikasinya, izinkan saya sampaikan masalah nyata yang menterbelakangi penelitian ini. Di PT Makroten Teknologi, proses pengadaan sewa laptop selama ini dilakukan secara manual dan subjektif. Akibatnya sering terjadi dua masalah krusial, overspecs dan underspecs. Untuk overspecs, laptop yang disewa terlalu mahal, padahal kebutuhan user standar, serta pemborosan budget. Untuk underspec, laptop yang disewa terlalu rendah spesifikasinya sehingga mengganggu produktivitas karyawan. Untuk mengatasi ini, saya membangun aplikasi sistem penunjang keputusan berbasis desktop dengan metode TOPSIS yang mampu menyeimbangkan 9 kriteria, mulai dari harga sewa, CPU, RAM, GPU, hingga berat laptop, untuk menghasilkan rekomendasi laptop paling optimal secara sistematis dan objektif. Oke, kita lanjut langsung ke aplikasinya aja. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke halaman login ya. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu. Aplikasi ini memiliki dua hak akses. Admin yang mengolah data master dan user yang menjalankan proses perhitungan. Saya login sebagai admin terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini terdapat kesalahan atau gagal login ya, teman-teman. Hal ini disebabkan oleh XMPP-nya yang belum kita nyalakan. Untuk menyalakan aplikasi ini kita perlu menyalakan XMPP-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, sudah nyala. Coba kita lanjut login dulu ya, teman-teman. Oke, loginnya sudah berhasil. Kita sudah berhasil masuk ke halaman dashboardnya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu dashboard ya, teman-teman. Di sini ada 4 ringkasan. Yang pertama, data alternatifnya ada 5 laptop ya, teman-teman. Di sini ada 9 kriteria, terus ada 45 data penilaian, terus ada 35 hasil perankingan. Di sini juga untuk user yang awam sudah kita jelaskan tata cara penggunaannya ya, teman-teman. Kita jelaskan untuk yang pertama, user menentukan kriteria berserta bobot dan jenisnya, benefit atau cost. Kemudian user memasukkan data laptop alternatif yang akan dinilai. Oke, untuk yang ketiga, user mengisi nilai penilaian skor 1 sampai 5 setiap laptop terhadap tiap kriteria. Untuk yang keempat, user menekan tombol hitung sistem memproses data dengan metode TOPSIS. Untuk yang kelima, user melihat hasil perankingan laptop dan rekomendasi terbaik. Oke, untuk parameter skor, di sini sudah ada bobot-bobot skornya dan keterangannya ya, teman-teman. Oke, untuk yang satu ini berarti sangat kurang atau dengan spek yang paling kecil, dan yang sangat baik ini berarti dengan spek yang paling baik. Oke, kita jelaskan lagi untuk metode TOPSIS ini ya, teman-teman. Metode TOPSIS adalah metode pengadaan keputusan multi kriteria yang bekerja berdasarkan prinsip jarak geometris. Konsep utamanya sangat sederhana. Alternatif terbaik adalah yang memiliki jarak paling dekat dengan solusi ideal positif, sekaligus memiliki jarak paling jauh dari solusi ideal negatif. Oke, teman-teman, kita lanjut ke masuk ke data alternatif ya, teman-teman.
Oke, di data alternatif ini kita memiliki tiga tombol. Saya jelaskan dulu untuk masing-masing tombol ini ya teman-teman. Oke, pertama ada download template. Kita ada dua metode untuk memasukkan data alternatif ini ya teman-teman. Dengan cara input manual dengan form seperti ini atau kita bisa download template-nya. Oke, kemudian setelah kita download template-nya, maka kita akan mendownload template dengan formatnya XLSX ya teman-teman. Oke. Oke, ketika kita download terus kita isi datanya, kemudian kita bisa langsung import Excel-nya ya teman-teman. Tinggal masukkan saja maka otomatis datanya akan bertambah di table ini ya teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa ekspor untuk data kita yang ada di data laptop ini ya teman-teman. Oke. Untuk data alternatif, kita ada 9 kriteria ya, teman-teman. Ada kode laptop, ada model, ada RAM, ada GPU, ada baterai, ada kondisi, ada catatan, ada brand, ada prosesor, ada storage, ada layar, ada bobot, ada biaya sewa ya, teman-teman. Tapi untuk perhitungan hanya 9 data alternatif saja yang akan ada bobotnya ya. Teman-teman, kita masuk ke data kriteria ya teman-teman. Di sini ada 4 form, ada kode kriteria, ada jenis. Jenis ini ada benefit dan cost, terus nama kriterianya. Kita bisa nambahin kriteria ya teman-teman. Ada dari kita bisa nambahin. Jadi nanti kriterianya akan bertambah kalau kita tambahin data kriteria. Oke. Tapi di total kriteria ini harus mencapai bobot 100% ya teman-teman. Kemudian sama untuk data kriteria ini kita bisa input dengan form atau kita bisa download template-nya. Dan untuk data kriteria ini kita juga bisa ekspor untuk datanya ya teman-teman. Oke, teman-teman kita langsung masuk ke input penilaiannya. Di sini jantung dari aplikasi ini. Eh, di menu ini, di menu input penilaian ini, kita akan memberikan skor secara manual masing-masing laptop, merek laptop yang udah ada di data alternatif ini. Di sini ada 9 kriteria, ada C1 sampai C9. Di sini kan ada untuk yang C1 itu performa prosesor. Untuk yang C2 ada kapasitas RAM, yang C3 ada kapasitas storage, yang C4 ada GPU, yang C5 ada ukuran layar, dan C6 ada daya tahan baterai. Kemudian C7 ada bobot unit, C8 ada biaya sewa per periode, kemudian C9 ada kondisi atau umur unit. Oke, saya isi dari C1 sampai C9 sini berdasarkan bobotnya ya teman-teman. Misal, saya kasih dua contoh aja deh biar nggak kepanjangan. Untuk yang performa prosesor ya teman-teman. Untuk Acer Turbo ini, untuk performanya apakah sangat kurang atau baik? Nah, kita yang menentukan untuk penilaian bobot masing-masing laptop ini ya teman-teman. Seperti biasa, sama seperti di data alternatif dan data kriteria, untuk input penilaian ini bisa kita download template-nya ya teman-teman supaya kita nggak usah input secara uh, di form gitu satu-satu karena agak lama. Terus kita bisa input Excel-nya. Kemudian kita juga bisa generate export PDF buat aplikasi ini ya teman-teman. Buat di menu input penilaian ini. Oke. Sebelum itu kita harus refresh datanya terlebih dahulu, terus kemudian kita simpan penilaiannya ya teman-teman. Untuk kita hapus semua data
bobot ini kita bisa langsung reset aja ya, maka dia akan berubah jadi nol. Oke teman-teman, kita masuk ke langsung ke menu perhitungan topsis ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada penjelasannya. Tekan tombol untuk menjalankan topsis. Semua langkah perhitungan dan top 10 ranking akan ditampilkan. Oke, jadi kita saat kita hitung topsis ini, si mesin ini akan memunculkan top 10 laptop terbaik ya teman-teman. Tapi karena di datanya kita sebagai di data dummy kita cuman ada 5 unit laptop, maka yang muncul nantinya akan 5 laptop terbaik aja nih teman-teman. Oke, kita mulai perhitungan ya teman-teman. Oke, oke. Di sini ada 1 sampai 5 ya. Untuk yang menduduki peringkat pertama ada Asus VivoBook, dan yang menduduki peringkat terakhir ada Lenovo ThinkPad T14. Oke, di sini juga kita jelaskan eh, langkah-langkahnya ya teman-teman di sini. Oke, jadi mulai perhitungan topsis ini dimulai dari matriks keputusan ya teman-teman. Kedua dilanjut metrik ternormalisasi, kemudian ada 3 matriks terbobot, terus kita menentukan jarak ideal A plus dan A min. Kemudian kita menentukan jarak D plus dan D min. Oke, maka akan mendapatkan nilai referensi. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai referensi, maka kita akan mendapatkan hasil dari rankingannya. Ini contohnya ya teman-teman. Metrik X, normalisasi R, terbobot Y, jarak ideal A plus dan A min. Kemudian ini uh, nilai referensinya ya teman-teman. Kemudian baru didapatkan ranking ya, ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke hasil perankingannya nih teman-teman. Kita sudah mendapatkan hasil perankingannya ya teman-teman. Untuk laptop terbaik di sini ada peringkat satunya ada Asus VivoBook ya, dengan nilai jarak debitnya itu 0,72, 0,072, D plusnya sorry. Untuk D minnya ada 0,126, kemudian untuk nilai referensinya ada 0,636. Kemudian untuk peringkat yang kedua ada Acer Turbo dengan jarak D plusnya 0,0683, kemudian untuk jarak D minnya 0,0911. Kemudian untuk referensinya ada di 0,5222. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga ada HP Stream 14AX001 NV. Untuk T plusnya di sini ada 0,1117. Kemudian untuk D minnya ada 0,0553. Kemudian untuk nilai referensinya ada 0,3314. Untuk peringkat 2 terakhir ada Asus L403NA GA013TS. Untuk jarak D-nya, D plusnya ada 0,1345, kemudian untuk jarak D-nya ada 0,0370 dan untuk nilai referensinya ada 0,2160. Untuk yang kelima ada Lenovo ThinkPad T14. Ini yang peringkat paling akhir ya. Untuk Lenovo ThinkPad ada dinilai 0, D plusnya ada 0,1349 dan untuk D minnya 0,0366 dan untuk nilai referensinya ada di 02135. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke riwayat perhitungan. Oke, kita masuk ke riwayat perhitungan ya teman-teman. Oke, riwayat perhitungan ini adalah hasil dari setiap kita melakukan perhitungan topsis ya teman-teman. Jadi semua riwayat perhitungan tercatat ke dalam database ya teman-teman.
Sehingga ketika kita selesai melakukan perhitungan, kita bisa melihat detail hasil perhitungannya ya teman-teman. Oke, di sini kita ada 37 hasil perhitungan yang pernah kita hitung ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat detail kan. Oke. Kemudian kita bisa ekspor salah satu hasil perhitungannya nih teman-teman. Misal kita mau ekspor hasil perhitungan ke-6. Nah, di sini langsung akan muncul PDF untuk hasil perhitungan ke-6 ya teman-teman. Oke, berhasil tersimpan. Oke, kita lihat kali ya teman-teman. Nah, akan langsung tampil seperti ini teman-teman. Dia akan menampilkan 10 laptop terbaik dan nilai preferensinya. Nilai fee-nya lah, pokoknya itulah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke manajemen user. Di sini baru ada user admin aja. Kita bisa menambahkan user untuk HRD atau user ya kan, gitu. Tapi di sini saya baru menambahkan user admin saja ya teman-teman. Oke, oke, mungkin udah selesai untuk demo aplikasinya. Oke, teman-teman, mungkin untuk demo aplikasinya sudah selesai ya teman-teman. Di sini saya mau ngasih 4 kesimpulan ya teman-teman untuk eh, aplikasi ini. Oke, mungkin dari objektivitas ya teman-teman untuk keputusan tidak lagi berdasarkan intuisi, tapi perhitungan sistematis topsis yang dapat dipertanggungjawabkan. Efisiensi waktu. Proses yang dulunya memakan waktu 1 sampai 2 hari, kini selesai dalam hitungan detik. Kemudian untuk yang ketiga, efisiensi budget. Perusahaan terhindar dari resiko overspec dan underspec ya seperti yang saya notice di awal tadi ya teman-teman. Kemudian untuk fleksibilitas, kriteria, bobot, dan alternatif bisa diubah saja tanpa modifikasi source code sesuai dengan dinamika kebutuhan bisnis ya teman-teman. Eh, Aplikasi ini telah saya uji dengan black box testing, seluruh fitur berjalan sesuai rancangan, dan hasil perhitungan topsis di aplikasi 100% identik dengan perhitungan manual yang saya sajikan di bab 4 skripsi. Teman-teman bisa langsung buka aja ya skripsi saya ya teman-teman. Mungkin itu aja kali ya poin-poin yang saya akan berikan untuk teman-teman. Demikian demo aplikasi sistem penunjang keputusan sewa laptop ini. Eh, Aplikasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah di PT Makro Trade Teknologi aja ya teman-teman, tapi juga berpotensi dikomersialkan sebagai produk SaaS. Untuk perusahaan lain yang menghadapi kendala serupa atau dengan manajemen bisnis yang sama dengan PT Makrotrend Teknologi ya. Eh, Mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.